Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik, siswa-siswi kelas 7 dimanapun kalian berada? Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran IPS kelas 7, masih bersama saya Eli Tarliani. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk belajar dan untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Materi kita masih mengenai jenis dan fungsi lembaga sosial. Hanya sekarang kita akan membahas mengenai lembaga agama dan lembaga ekonomi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu setelahnya kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan fungsi lembaga agama, dan yang kedua menjelaskan fungsi lembaga ekonomi. Kita mulai dari membahas mengenai lembaga agama. Lembaga agama. Lembaga agama ialah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama pada dasarnya ialah aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan di dunia dan di akhirat. Adik-adik, lembaga agama juga ialah suatu lembaga penting yang mengatur kehidupan rohani manusia, dan pendidikan agama menuntun setiap individu agar berperilaku baik terhadap sesama manusia, terhadap makhluk hidup lain, dan terhadap alam sekitar. Adik-adik, lembaga agama memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, 1. Sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik dalam kehidupan sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan manusia lain, dan dalam hubungannya dengan alam sekitar. Yang kedua, sumber kebenaran. Dalam diri para penganut agama, ada keinginan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, agama mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan dan mengatasi kekurangmampuan manusia. Yang ketiga, pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, berjudi, berzina, menipu, dan sebagainya. Yang kelima, pedoman pengungkapkan perasaan kebersamaan di dalam agama yang diwajibkan untuk berbuat baik terhadap sesama. Selanjutnya, fungsi lembaga agama yaitu yang keenam sebagai pedoman keyakinan manusia untuk berbuat baik yang selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan dan yakin bahwa perbuatan itu akan mendapat pahala walaupun sekecil apapun perbuatan itu dilakukan. Ketujuh, sebagai pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. Dan yang kedelapan, fungsi lembaga agama yaitu sebagai pedoman untuk berekreasi dan melakukan hiburan. Dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan, kita tidak boleh melanggar daripada kaidah atau aturan-aturan agama. Adik-adik, selanjutnya jenis dan fungsi lembaga sosial berikutnya adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi yaitu salah satu lembaga sosial yang mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Lembaga ekonomi sebagai salah satu usaha manusia dalam mengadaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mencapai kesejahteraan. Selanjutnya, fungsi lembaga ekonomi. Yang pertama yaitu memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Yang kedua, mengatur pendistribusian atau penyaluran barang dan jasa kepada masyarakat. Yang ketiga, mengatur pemakaian barang dan jasa oleh masyarakat. Berikutnya, memberi pedoman bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kelima, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau disebut juga barter. Berikutnya, yang keenam dari fungsi lembaga ekonomi yaitu memberi pedoman tentang harga jual dan harga beli. Dan yang ketujuh, memberi pedoman tentang penggunaan tenaga kerja. Selanjutnya, yang kedelapan dari fungsi lembaga ekonomi yaitu memberi pedoman dalam sistem pengupahan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Adik-adik, pertemuan pembelajaran kita kali ini mengenai lembaga agama dan lembaga ekonomi saya cukupkan dulu sampai sini dan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, sebutkan nama-nama agama yang diakui di Indonesia, nama tempat ibadah, kitab sucinya, dan juga hari besar keagamaannya. Dan yang kedua, sebutkan lembaga ekonomi yang terdapat di sekitar tempat tinggal kalian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 7 berikutnya dengan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.